Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Rahma dari PT IKA 5A dengan NIM 123233031. Di sini aku akan menjelaskan sebuah tutorial mengenai NLP (Natural Processing Language) dari Google Colab sampai ke Orange. Di sini aku akan membahas studi kasus MBG yang ada di Indonesia dan aku akan mengambil datanya melalui komentar YouTube dan aku juga akan lanjut ke Orange. Dan posisi saya di sini, saya sembari mengerjakan dengan laptop yang di sini. Jadi sangatlah dekat. Jadi mohon maklumi jika saya menghadap ke sini karena sembari saya mengerjakan, menjelaskan juga kepada kalian. Nantikan videonya ya. Baik, kita mulai saja. Untuk langkah pertama, kita perlu menyiapkan APK yang karena data yang akan digunakan berasal dari YouTube. Pertama kita buka dulu browsernya, lalu kunjungi Google Cloud Console melalui alamat console.cloudgoogle.com. Lalu kita cari YouTube Data API V3. Jangan lupa kita enablein, dan punya saya sendiri sudah enable ya. Lalu kita pergi untuk membuat APK-nya, kita pergi ke API and Service, lalu kita pergi ke Credentials, lalu kita ada Create Credentials, kita klik ya, lalu kita pilih APK, kita create, lalu kita tambahkan juga restriction. Nah, jika sudah, kita bisa menyalin APK yang ada. Jangan lupa restriction itu kita save dulu. Nah, untuk menyalin APK tinggal kita showcase. Setelah itu kita copy API yang ada di situ. Di situ ada ICE dan seterusnya. Lalu kita pergi ke Google Colab. Pertama-tama kita menginstal beberapa library yang dibutuhkan seperti Google API Python Client, Google Install Sastrawi, Google Install Skitlearn, Pandas API, Matplotlib. Dan untuk API itu untuk mengambil komentar YouTube, Sastrawi sendiri untuk pre-processing teks bahasa Indonesia, serta Skitlearn itu untuk membangun model SVM. Selain itu kita juga menginstal Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seborn untuk pengelolaan visual data. Sebenarnya Skitlearn itu bisa dilakukan kalau misalkan kita mengerjakan sepenuhnya di Google Colab. Tapi saya ada Orange, jadi sebenarnya nggak usah pakai Skitlearn juga nggak apa-apa. Tapi saya pakai saja. Nah, setelah semua library terinstall, kita lanjut dengan mengimport library yang akan kita gunakan. Tadi kita udah menginstal banyak. Kita import seperti import pandasnya, import NumPy, re, sama import string. Nah, untuk itu tuh juga ada pengelolaan data, pengambilan komentar YouTube, text preprocessing, dan ekstraksi fitur TF-IDF, hingga pembuatan dan evaluasi hasil model SVM untuk kebutuhan nantinya. Setelahnya kita menyisipkan APK dan video ID. Untuk APK sendiri sudah saya jelaskan tadi, dan video ID itu dari link YouTube. Contoh kamu menonton link YouTube, di situ pasti mempunyai ID. ID itu biasanya terletak di sini nih. Sebentar. Nah, biasanya ada di bagian belakang yang kode unik itu biasanya namanya ID. Kita kembali ke situ, lalu kita jalankan saja. Lalu kita jalankan kode berikutnya, yaitu untuk ya fungsinya masih sama, mengambil komentarnya berdasarkan video ID dan APK tadi yang kita itu
kita dapatkan di Google Console, kan itu YouTube APV3. Nah, kita ambil di sini dari YouTube APV3 yang tadi saya bilang enable. Lalu di sini ada kita mengambil komentar dari video YouTube berdasarkan ID yang telah kita lampirkan tadi. Nah, ini udah terlihat beberapa komentar dan itu hanya ditampilkan 4 saja untuk kita lihat, hanya sebagai kita melihat. Lalu selanjutnya kita menyisipkan stop word remover dan stammer dari Sastrawi. Tahap ini digunakan untuk membersihkan teks dan mengubah kata ke bentuk dasar sebelum proses lebih lanjut. Seperti makan, makanan menjadi makan, lalu mencerdaskan menjadi cerdas. Selanjutnya, kita membuat fungsi pre-processing text. Teks dibersihkan dari huruf besar, link, angka, dan tanda baca, lalu dilakukan stop word removal dan stemming agar data siap digunakan untuk pemodelan. Selanjutnya, fungsi yang tadi pre-processing kita jalankan itu diterapkan kepada komentar-komentar tadi. Hasilnya akan disimpan pada kolom clean comment sebagai data teks yang sudah bersih dan siap dianalisis. Mungkin ini prosesnya agak lama dan saya dan kelompok saya sendiri menggunakan lexicon base yang mana artinya untuk labeling kata positif, negatif, dan netral itu kita melakukannya dengan otomatis melalui kode, tidak manual. Tapi nanti di sini itu dari hasil punya saya, dari hasil punya teman kelompok saya itu Kanaya dan Ayu, lalu akan digabungkan. Baru kita akan pergi ke Orange. Tapi saya tidak akan tampilkan karena itu hanya menggabungkan data bersih yang hasil dari Google Colab ini nantinya. Karena cuma menggabungkan saja. Karena kita tidak perlu melakukan labeling lagi di Excel ya. Di Excel kita hanya menggabungkan data punya saya, punya teman saya, dan punya teman saya yang lainnya. Kita tunggu saja proses ini karena proses ini lumayan sangat lama karena menerapkan beberapa fungsi dalam hasil komentar yang cukup banyak itu memerlukan waktu. Apalagi komentarnya itu agak panjang-panjang, jadi mengubahnya dari yang huruf kapital ke huruf kecil itu dan banyak yang seperti yang saya sebutkan tadi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sembari menunggu itu juga setelah ini kan ada kita mengklasifikasi positif, negatif, dan netral. Di sini itu saya dan teman saya yaitu Kanaya dan Aiti itu bekerja. Jadi walaupun kita menggunakan lexicon base, tapi kata-kata untuk positif, negatif, dan netral itu kita membuatnya sendiri sesuai dengan tema kita yakni MPG. Kita itu mengklasifikasikan mana yang termasuknya baik, netral, atau negatif. Jadi emang bener-bener kita mengerjakannya itu enggak sepenuhnya otomatis karena di sini datanya itu sesuai dengan stereotip MBG. Jadi kata positif, negatif, atau netral itu bukan hasil dari sana ataupun manual seperti yang ada. Ini sesuai dengan tema dan video yang kita ambil. Kita tunggu saja ya. Tadi saya pause karena saya mau bersin. Sebenarnya lama atau enggaknya tuh tergantung dari
berapa banyak data set yang kita ambil. Dan saya sendiri mengambil cukup banyak, walaupun nantinya akan digabungkan sama teman saya ya, dan saya tidak akan mengambil semuanya. Nah, itu ada hasilnya. Dari yang tadinya ada huruf gedenya, sekarang hurufnya kecil semua, dan tidak ada emoji lagi, dan semuanya kembali ke kata dasar. Selanjutnya, kita akan menyusun kamus kata sentimen yang terdiri dari positif, negatif, dan netral. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, ini kamus saya dan kelompok saya susun sendiri. Kita tinggal jalankan saja kodenya. Dan ini adalah seberapa banyak kamus data yang telah saya dan kelompok saya buat. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi pelabelan sentimen. Fungsi ini menentukan apakah komentar bersentimen positif, negatif, atau netral. Di sini kita labelin kalimat-kalimat yang ada di komentar tadi itu masuk ke positif, negatif, ataupun netral. Kita jalankan. Lalu kita akan mengubah data teks menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Dan terakhir, data komentar yang sudah diberi label sentimen akan disimpan ke dalam file CSV yang nantinya akan digunakan untuk analisis lanjutan. Dan di sini datanya netralnya ada 377, negatifnya ada 284, dan positifnya ada 199. Lalu kita lanjut ke kita save hasilnya yang tadi telah kita dapatkan datasetnya, dan dataset itu bernama sentimen YouTube label CSV. Nah, untuk tahap dari Google Colab sendiri sudah selesai, dan jangan lupa untuk gabungkan data ini dengan data kelompok kamu agar variasi dari beberapa konten itu beragam dan tidak hanya dari satu sudut pandang. Saya tetap akan menambahkannya dengan yang sama karena semua kodenya sama. Jika sudah, kita bisa langsung pergi ke Google Colab. Kita klik New. Lalu kita yang pertama itu bisa kita dengan menyeret atau klik kanan, tapi saya dengan klik kanan saja agar lebih cepat. Yang pertama kita pilih korpus, lalu kita cari dataset yang telah kita punya bersama kelompok tadi, dan adanya sentimen YouTube label. Kita klik. Ini yang sudah digabungkan ya. Lalu kita open. Jadi kita memasukkan data itu ke korpus supaya kita bisa mengeksekusinya di Google Colab. Di Orange maksudnya. Nah, jika sudah, kita klik kanan lagi, lalu kita ketikkan corpus viewer. Apa gunanya corpus viewer? Yaitu kita di sini untuk membaca datanya. Jadi data yang tadi kita ambil untuk di corpus, kita tuh bisa dilihat di sini di corpus viewer. Seperti ini, dan pastikan itu kalian udah di Ctrl A. Jadi semua datanya itu akan terbaca. Kalau hanya memilih satu, itu tidak akan, ya terbaca cuma satu. Jadi kita harus Ctrl A agar semua data dari clean comment dan sentimennya itu ada ya. Seperti ini. Wajib banget Ctrl A, kalau enggak entah kita melakukan processing ataupun apa tidak akan berjalan semestinya dan tidak akan terbaca juga sih. Selanjutnya kita lanjut ke pre-process text. Jangan lupa kita selalu sambungkan ya antara fitur ini dan fitur lainnya. Harus kita sambungkan, jangan tidak disambungkan. Di sini saya akan melakukan transformation, tokenization, normalization, filtering, dan kebutuhan untuk SVM. Nah, karena settingannya sudah benar seperti ini, kita tinggal lanjutkan saja nanti jika sudah settingan preprocessing itu setelah kita, dan pastikan sesuai dengan fitur datasetnya dan algoritma yang telah kita buat. Kita tutup, setelah itu kita lanjut ke
page of words. Di sini tuh fitur ekstraksinya itu kan harusnya kalau SVM itu TF-IDF, karena nggak ada, kita tinggal mengubah di bagian dokumen frekuensi menjadi EDF aja, karena itu sama aja. Lalu kita akan pergi ke select column, jadi kita akan kita akan mengklasifikasikan mana yang menjadi targetnya, mana yang menjadi datanya. Buat targetnya itu sentimen dan buat metasnya itu clean comment. Dan bagian sini itu ada beberapa fitur yang kalau kita nggak mau pakai tuh kita bisa dibuang. Jadi misal kayak ada kata-kata yang kurang jelas ataupun emang udah nggak bisa, itu kita bisa langsung di ignore aja. Seperti saya yang ini we itu saya ignore saja karena emang saya rasa tidak akan terpakai juga. Selanjutnya kita lanjut ke SVM. Nah, SVM sendiri kan yang kita pakai. Kenapa saya memilih SVM? Karena menurut saya data yang saya ambil dari komentar YouTube dan teman-teman saya juga, itu datanya panjang-panjang komentarnya, tidak pendek-pendek. Kalau pendek saya mungkin akan memakai Navbase, tapi karena data komentar ini panjang, jadi saya menyesuaikan. Jadi saya memilih SVM. Karena dia kuat untuk data yang menengah besar dan kalimat yang cukup panjang juga kuat. Lalu kita akan tambahkan juga test and score untuk kita melihat hasilnya, baik dari segi positif, negatif, ataupun netral atau keseluruhannya, atau rata-ratanya maksudnya. Kita tunggu saja proses test and score. Ini mungkin lama karena emang dari device saya yang kurang ya. Jadi mungkin agak menunggu saja teman-teman. Kalau device-nya bagus mungkin ini, dan device dan jaringan bagus mungkin ini akan lebih cepat ya. Dan mohon maaf karena emang dari device dan jaringan saya emang sedikit kurang bagus di sini. Emang wifi-nya sedang lagi era lemot. Kita tunggu saja sampai ada hasilnya. Jangan bosan dengan kusnya. Untuk metode otomatis tadi yang di Google Colab namanya itu lexicon base ya. Sebenarnya data tuh bisa juga di smooth agar smooth tuh mirip seperti normalisasi data. Nah, sudah selesai. Kita tarik confusion matrix untuk hasil visualisasi agar kita bisa bacanya. Dan saya di sini akan membacakannya. Sekarang kita akan membaca data confusion matrix, yaitu total seluruh datanya itu ada 2930, dengan kelas negatif itu ada 970, kelas netral itu 1280, dan kelas positif ada 680.
Lalu kita akan baca kelas. Pertama, baca kelas negatif. Dari data 970, data yang dikenali sebagai negatif itu ada 418, dan data yang ada di netral salah dikenali sebagai netral ada 138, dan salah dikenali sebagai positif ada 414. Ini cukup salahnya besar ya. Lalu kita pergi ke kelas netral. Dari jumlah data 1280 hanya 157 doang yang benar, dan kebanyakan kelas netral itu masuk ke dalam positif, ada 810, dan negatifnya 313. Mungkin kalau misalnya di Google Colab dengan kamus saya itu misalnya seluruhnya di Google Colab, mungkin hasilnya akan lebih baik ketimbang kita melakukannya di Orange. Karena waktu itu saya nyoba, bahkan prediksinya hampir 90%. Karena menggunakan klasifikasi katanya tadi, mungkin karena ini di Orange jadinya agak sedikit berbeda saja, tapi masih bisa. Lalu ada di kelas positif sendiri ada 680 data positif, yang benarnya itu ada di 429, dengan ada yang salah target ke yang harusnya positif ternyata malah masuknya ke negatif itu ada 214, dan yang harusnya positif ke netral itu ada 37. Ini adalah kelas terbaik. Jadi positif itu adalah kelas terbaik di data yang saya punya. Jadi model SVM ini sangatlah bias ke kelas yang positif ya. Jadi saya klik-klik saja supaya kalian bisa melihat. Lalu kita akan membaca test and score-nya. Nah, di sini itu yang pertama itu pastinya ada rata average, rata-ratanya. Untuk kemampuan model membedakan kelas positif dan negatif, AUK-nya itu ada 0,5. Itu kurang bagus. Lalu ada CA, akurasi keseluruhannya itu untuk yang ini tuh ada 0,34. Untuk rata-rata ini juga kurang bagus. Lalu ada F1-nya precision and recall masih rendah dari semuanya positif. Lalu ada precision-nya ada 0,413, dan recall-nya ada 0,343, dan sisi korelasi prediksi vs label aslinya ada 0,09. Jadi bisa dibilang cukup lemah. Dari kelas negatif sendiri ini sedikit lebih besar nilainya daripada yang rata tadi. Kemampuan model membedakannya 0,6 bisa dibilang cukup tinggi ya. Lalu untuk dari kelas netral juga untuk kemampuan membedakan model itu emang bisa dibilang cukup tinggi. Walaupun emang rata-rata dari akurasinya itu masih dibilang pas-pasan, tapi tidak ada hasil yang tidak terbaca karena dari datasetnya sudah benar dan klasifikasi sudah benar. Jika kita emang ingin mengkustomisasi sendiri di Google Colab atau Jupyter, mungkin hasilnya akan lebih baik, karena saya juga udah pernah mencoba di Google Colab dan hasilnya itu benar-benar baik dari hasil reportnya ataupun dari confusion matrixnya. Tapi ini juga sudah termasuk yang bisa dibilang cukup baik walau dibilang rata-rata ya. Nah, kita perlihatkan lagi yang tadi confusion matrixnya. Jadi ini untuk klasifikasi positif ini sudah dibilang sangatlah baik. Kita save aja hasilnya. Saya meng-save dengan SVM UAS. Sentimen analis. Nah, segitu saja tutorial dari saya. Buat saran saya, lebih baik kita menggunakan Google Colab atau Jupyter-nya saja. Tapi jika ingin mencoba Google Colab,
maksudnya Orange ataupun Rapid Miner itu juga sudah baik, asal kita tahu cara menggunakannya lebih baiknya saja. Ini hasil sudah bagus, dan ya itu saja tutorial yang saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat memahaminya ya.